Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kemerdekaan. Halo, apa kabar Anda semuanya? Kembali Memo Newsroom hadir untuk Anda di awal bulan Agustus 2020 dengan membawa berita dari Kota Blitar. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar berhasil mendapatkan data pasien tempat Dr. Sony yang meninggal terpapar corona 28 Juli lalu. Saya Indri Panjalu bersama koranmemo.com, inilah berita selengkapnya. Pasca meninggalnya Dr. Sony akibat terpapar COVID-19, GTPP Blitar berhasil mengendus ratusan daftar pasien. Suami bacok istri dan anak di Jombang, korban diduga selingkuh. 1 minggu Satpol PP Kota Kediri jaring 12 pasang bukan suami istri. Berenang di Sungai Widas, pelajar SD di Nganjuk tenggelam. Setelah berjuang keras, Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Kota Blitar berhasil mendapatkan data pasien tempat praktik Dr. Sony. Petugas pun langsung bergerak cepat untuk menelusuri pasien yang sempat berobat ke dokter yang meninggal karena terpapar COVID-19 28 Juli lalu. Para pasien merupakan warga yang pernah kontak erat dengan Dr. Sony pada kurun waktu 14 hingga 27 Juli. Petugas mendatangi rumah masing-masing pasien dan Senin 3 Agustus ini petugas akan melakukan swab test. Jubir GTPP COVID-19 Kota Blitar, Dr. Muhammad Mukhlis mengatakan ada 197 pasien yang perlu di swab test. Dari Kota Blitar ada 74 pasien, sementara dari Kabupaten Blitar sebanyak 123 pasien. Untuk pasien yang berasal dari Kabupaten Blitar, tim dan Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi gugus tugas dari Kabupaten Blitar. Data rekam medis pasien diserahkan untuk dilakukan tracing dan swab test. Seperti diberitakan sebelumnya, Dr. Sony 59 tahun, warga Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukorejo, meninggal dunia setelah terpapar virus asal Tiongkok tersebut. Dokter yang sehari-hari berpraktik di wilayah Kecamatan Sukorejo itu diduga tertular pasiennya. Dr. Sony menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 28 Juli lalu setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang. Oleh keluarga, akhirnya jenazah dikremasi di Malang. Warga di Dusun Ngenden, Desa Rejo Selamat, Kecamatan Mojowarno digegerkan dengan peristiwa suami membacok istri dan anaknya Jumat 31 Juli sekitar pukul 8 malam. Aparat Polsek Mojowarno kini melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Safaat, 49 tahun, tersangka pembacokan Sri Istuningati, 49 tahun, dan Noval, 19 tahun, yang terjadi Jumat 31 Juli malam. Peristiwa tersebut menyebabkan Sri yang berstatus sebagai istri tersangka meninggal dunia, sementara Noval, anak tersangka, terluka parah. AKP Yogas Kapolsek Mojowarno mengatakan dari pemeriksaan, polisi mendapatkan keterangan sementara bahwa aksi pembacokan diawali cekcok mulut saat tersangka menanyakan beberapa aset hasil dari dirinya bekerja di Amerika selama 9 tahun. Namun korban tidak bisa menjelaskan kepada tersangka kemana aset-aset tersebut. Dugaan lain, pembunuhan tersebut juga dilatar belangi oleh kecemburuan tersangka yang mengira korban telah selingkuh. Dalam 1 minggu terakhir, personel Satpol PP Kota Kediri masih menemukan 12 pasang bukan suami istri yang berada di kamar kos maupun kamar hotel. Kabid Transtibumas Satpol PP Kota Kediri Nur Kamit menjelaskan operasi dan pemeriksaan serta razia tidak hanya dalam rangka meminimalisir keramaian guna pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Kediri, tapi juga meminimalisir adanya praktik prostitusi online. Tidak hanya itu, ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan tempat kos oleh pengelola. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 11 dari 12 pasang bukan suami istri tersebut adalah pasangan selingkuh, sementara 1 pasangan lainnya adalah pasangan kekasih atau pacaran. Nur Kamit mengatakan para pasangan bukan suami istri ini terjaring rahasia setelah personel menerima aduan dari masyarakat mengenai tempat kos yang diduga disalahgunakan oleh penghuninya.
Saat memeriksa lokasi kos tersebut, kondisi kamar tertutup dan di dalam kamar terdapat pasangan bukan suami istri. Karena ada indikasi yang mengarah ke tindak asusila, anggota memeriksa identitas mereka. Ternyata berdasarkan keterangan yang tertera pada kartu identitas diri, keduanya tinggal di lokasi yang berbeda. Apes menimpa Muhammad Mihroful Muzaki 7 tahun, pelajar SD warga RT 2 RW 3 Dusun Boro, Kecamatan Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Dia tewas tenggelam di dekat jembatan aliran Sungai Widas, Dusun Depok, desa setempat, Minggu 2 Agustus sekitar pukul 3 sore. Kejadian berawal saat korban naik sepeda kayung bersama teman-temannya dan berniat untuk berenang di Sungai Widas, desa setempat sekitar pukul 12 siang. Sesampainya di tempat yang dituju, korban bersama 3 temannya ini langsung berenang di dalam aliran sungai yang agak dangkal. Setelah beberapa saat, korban berenang agak ke tengah dan akhirnya tenggelam. Melihat temannya tenggelam, anak-anak berteriak minta tolong dan datanglah warga untuk memberi pertolongan. Namun setelah dibawa ke bidan desa, nyawanya Muzaki tidak tertolong. Selanjutnya, kejadian ini dilaporkan ke Polsek Gondang. Pihak keluarga menyatakan bisa menerima dan tidak ingin melakukan otopsi serta bersedia membuat surat keterangan pernyataan. Terima kasih kebersamaannya untuk Anda semuanya pemirsa di awal pekan, awal bulan Agustus 2020 bersama saya Indri Panjalu. Mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.